Ya, shalom. Saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi Tuhan Yesus. Ya, kita jumpa lagi dengan Bible study untuk hidup, menjalani hidup berserah, live a let go life. Ya, bebas dari stres. Ya, tubuh kita bisa stres, tapi kita bebas dari stres. Pikiran manusia bisa khawatir, tapi kita bebas dari khawatir. Ya, hati kita bisa gelisah, atau orang manusia kita bebas dari gelisah atau cemas. Ya, kita hidup dari penebusan. Ya, sama-sama katakan saya hidup dari penebusan. Nanti kita akan dalami benar-benar sampai paham hidup dari penebusan, bukan dari penciptaan yang sudah jatuh. Ya, nanti dengan ayat-ayat firman kita akan mengerti, kita benar-benar memahami kenapa bicara tentang rest atau beristirahat atau perhentian dan ada percepatan. Ya, berkat, percepatan itu bicara berkat. Ya, kalau ada orang atau minimal saya ya selalu berkata, Tuhan kapan, Tuhan kapan. Ya, sekarang masuk percepatan. Ya, masalah waktu, Tuhan di luar waktu dan ruang. Ya, di luar waktu karena Dia yang menciptakan waktu. Dia Alfa dan Omega. Jadi nggak usah khawatir ya. Dan Dia di luar ruang. Ya, kalau kita di bawah matahari ini seolah-olah ada menunggu, ada pewahyuan yang lebih besar. Ya, ada kompensasi dari Tuhan yang lebih besar. Yakin aja. Ya, manusia kalau di dunia dengar pandemi ya stres, ya COVID, apalagi kemarin Omikron, ada apalagi ya varian-varian baru, stres, ya khawatir. Orang sakit stres, khawatir. Apalagi kalau udah divonis dokter, wah ini begini, ini begitu, ada stres, khawatir. Ya, nggak punya uang, harus bayar tagihan, harus bayar hutang, khawatir. Nggak punya istri, nggak punya suami, nggak punya pacar, khawatir. Ya, tapi kalau punya juga, khawatir suaminya, khawatir istrinya, atau khawatir anak-anaknya. Ini orang dunia ya. Jadi apa aja khawatir. Orang kaya apa nggak khawatir? Khawatir juga ternyata. Ya, yang punya harta khawatir. Punya pabrik khawatir. Ya, nanti gimana gajian, gimana bayar pajak, gimana begini dan begitu. Oh, sepi. Oh, masalah. Nah, itu jadi dunia ini cuman kenal gaya hidup khawatir. Ya, gaya hidup stres. Nah, sementara kita belajar tentang rest. Ya, bab 7 ini bukan kebetulan angkanya 7 kata penulis buku ini ya. Bahwa rest itu disebut mendatangkan berkat. Ya, sama-sama katakan rest mendatangkan berkat. Ya, berkat yang diperintahkan Tuhan. Jadi Tuhan memerintahkan berkat buat kita. Ya, di dalam segala aspek, segala dimensi, segala area. Jadi kita nggak mau bodoh juga ya. Pak, kalau pendeta-pendeta nggak stres juga. Banyak yang pendeta-pendeta stres. Ya, tapi kalau kita mengerti rest, ya, kita nggak lupa tuh. Nggak lupa ya. Nanti kita akan belajar hari ini. Tadi saya bilang bab 7 kan. Jadi angka 7 tuh angka rest. Ya, angka selesai, angka sempurna. Ya, 7. Nah, dan Tuhan melihat ternyata rest itu kudus. Sama-sama katakan rest itu kudus. Ya, kita pegang dulu aja ya. Ternyata perhentian itu kudus. Ya, kita udah dengar. Kita ini dikeluarkan dari Mesir, double stress, Misraim, dan dimasukkan ke Kanaan, my land atau tanahku. Di perjanjian lama disebut my land. Di perjanjian baru disebut my rest. Jadi saudara, makin lama kita makin biasa dan menyerap di seluruh kehidupan kita. Oh, kasih karunia tuh rest, iramanya rest. Ya, bukan stres. Nah, ini saya senang juga ya kita di tengah-tengah tema yang tentang rest dan percepatan yang bicara berkat. Kita sedang bicara rest. Jadi saya percaya
Ya, Tuhan itu serius. Dan memang kita akan lihat ya, rest itu serius. Tadi saya bilang kan apa? Ternyata rest itu sama dengan sabat. Sabat itu kudus. Ya. Jadi rest itu kudus. Sama-sama katakan rest itu kudus. Nanti kita lihat ya, Tuhan serius sekali tentang kita mau terima percepatan itu atau berkat itu. Tapi nggak bisa mengalir kalau kita khawatir. Kan kita udah belajar ya. Nggak bisa mengalir kalau kita yang sendiri menutup. Ya, orang Kristen kembali ke gaya hidup dunia. Upaya, usaha, perform diri. Ya tertutup. Salurannya dari sorga lancar tetap. Kan tragedi, saudara. Ya, tragedi yang terjadi oleh orang Israel ya, kita udah dengar. Waktu di Sinai, tragedi mereka. Karena mereka apa? Mereka memilih stres. Upaya diri, usaha diri. Dibandingkan dengan rest. Ya beristirahat aja, tenang aja. Ngomel aja Tuhan tetap berkati kok. Yang emang gak perlu ngomel, sebenarnya gak boleh perlu bersungut-sungut. Tapi Tuhan mewahyukan kemurahan atau kebaikannya yang baru setiap kali mereka bersungut-sungut. Bahkan ya, bahkan gak perlu ya. Tapi bahkan seperti itu. Nah, mari kita jadi ayatnya agak banyak nih. Saya agak cepat juga ya untuk kita melihat ya. Kenapa? Kan orang bisa aja tanya, Pak Melki kenapa sih ras melulu gitu ya kan? Apa urusannya sih kita orang Kristen rest? Padahal kan mau percepatan, kan nggak nyambung. Ya masa mau percepatan tapi rest gitu. Nah kita udah paham ya, bahwa rest itu bukannya malas ya, bukannya do nothing gitu ya, pokoknya tidur weh gitu, bukan ya. Artinya apa? Bukan malas ya, tapi bukan tampak keluar, tetapi bagaimana dalamnya kita tenang, damai, sejahtera. Ya tampak keluarnya boleh sibuk, tapi tenang, nggak khawatir. Ya mukanya bukan pepaya lonjong gitu ya, atau tom yum juice gitu yang asem gitu, bukan. Ya tetapi sukacita, damai, sejahtera. Ya, aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Tenang aja. Ya, tenang aja, kalem aja. Nah, itu. Nah, bagaimana dimulai ya? Coba kita lihat dulu Kejadian 2 ayat 2 dan 3 ya. Saya bacakan dulu. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia. Lucu ya, rested dia. Pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Jadi kita mulai Tuhan memperkenalkan rest itu dari dirinya sendiri. Nanti kita terus lihat ya. Bahkan penerapannya Tuhan bilang gini, aku akan memberikan kamu real rest. Ya Matius 11 ayat 28 kita udah tahu ya. Tuhan MSG-nya bilang kelegaan tuh ya. Tuhan nggak mau kita itu hidup di bawah letih lesu, berbeban berat. Jadi kalau udah letih lesu, berbeban berat tuh tubuhnya tuh tertekan gitu. Gelisah pasti. Aduh saya kurang ini, kurang itu. Di hadapan Tuhan takut. Nggak ada perdamaian dengan Tuhan. Karena kita salah, ada kesalahan aja kan. Nah aku memberikan kepadamu kegelegaan tuh real rest. Ya tadi di MSC-nya kan. I'll show you how to take a real rest. Jadi bukan rest jenis dunia ya. Wah, ya kemarin saya dengar ada selebgram ya. Wah, hidup hubungan dengan pacarnya hancur baur, terus dia putus, akhirnya dia bisa rest katanya dengan liburan ke Bali. Ya balik stres lagi. Ya jadi ternyata banyak dari hari ini orang tuh nggak bisa tidur. Kalau hari-hari ini saudara nih bisa tidur, ya tenang, biarpun ada masalah tidur, besok bangun ada kasih karunia yang baru lagi untuk hari itu. Saudara itu blessed, saudara sangat diberkati. Nah kita mau menikmati benar-benar bulat ya. Nah tadi kita udah dengar, Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita udah datang, mestinya kita menerima apa? Menerima real rest ya, rest yang sejati. Ya, artinya apa sejati? Ya secara spiritual, secara tubuh, natural.
semua, ya. Sama-sama saya katakan rest itu kudus. Nah, tadi kan kita ayat 2-nya bilang gini, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu, hari perhentian itu kan, hari Sabat yang disebutnya ya, dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti atau rest lagi, ya, dari segala pekerjaan yang diciptakan yang telah dibuatnya itu. Ya, Tuhan itu rest. Masa Tuhan capek? Masa Tuhan letih? Enggak ya. Nanti kita lihat ayat bacanya. Tapi kita yang pertama kita lihat gini. Rest itu kudus. Ya, rest itu dipisahkan, dikhususkan. Saudara dipisahkan, saudara kudus, saudara dikuduskan di dalam Kristus. Jadi semuanya itu klop, ya. Semuanya itu bulat. Ngomong-ngomong, saudara yang mendengar di siaran YouTube, saudara boleh like, subscribe, ya, share, memberitakan kabar baik nih, kabar baik tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Ya, jadi memahami Sabat itu kita kudus. Saudara mesti sampai mengalir, ya, karena ya saya juga tahu, karena saya juga udah mulai lama juga ya khotbah tentang kasih karunia, memberitakan Injil tentang kasih karunia. Tetap aja orang nggak terlalu mudah kelihatannya mengerti bahwa kasih karunia itu adalah berjalan dari finish work, dari penebusan, dari sudah selesai. Dan saudara tinggal tangan terbuka menerima. Kenapa? Karena masih hidup di bawah dunia. Jadi seolah-olah nih, ya kembali lagi kan. Jadi tadi kita dengar, masa Tuhan bisa letih lesu, masa terus bisa Tuhan itu harus rest? Masa? Ya kan? Tapi Tuhan memperkenalkan Sabat atau rest itu kudus sejak dari awal. Nggak, jadi serius nih ya. Nah, sekarang kita mau lihat dari perjanjian lama nih sampai seserius ini nih. Ya, seserius ini. Ya, Tuhan ayat perjanjian lama ya tentu masuk 10 perintah Allah. Ya, Keluaran 20 ayat 8. Ya, kita membaca ini dengan kacamata salib ya, kacamata salib. Ya, bagi dunia atau bagi orang yang belum paham, bahkan orang Kristen itu ini bertolak belakang kan. Masa katanya rest tapi percepatan? Rest itu berhenti, Pak Melki. Rest itu duduk. Masa kalau gimana bisa cepat? Nah, kan begitu kan. Nah, kita duduk di travelator. Ya, di roda berjalan. Ya, jadi tenang aja ya. Ini kita sambil belajar, kita pahami benar-benar ya. Karena kalau nggak ada rest, nggak mengalir nih berkat yang diperintahkan itu. Ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bayangin. Jadi orang Israel tuh diperkenalkan tentang hari Sabat tuh kudus. Lanjut ya. Coba kita lihat ayat 11-nya. Sebab, nah kaitannya ke sini. Apa tuh Sabat? Kan gitu kan? Apa itu rest? Jadi ini saudara setelah ini, ya setelah bab 7 ini, saudara mesti bulat ngertinya rest ini. Ya by grace ya. Oleh Roh Kudus diajarin. Coba baca ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Kita tahu ya 6 hari Tuhan. Jadilah terang. Jadilah cakrawala. Pokoknya jadilah binatang ini semua. Ya 6 hari. Laut dan segala isinya. Dan ia berhenti. Ia rested pada hari ketujuh. Ya, dan itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat. Saudara rest ada berkat. Luar biasa ya. Saudara rest, saudara baru ada berkat Tuhan. Saudara dan saya ya, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi kalau saudara dengar kados atau kudus, itu dipisahkan. Sama-sama katakan dipisahkan. Ya, dikhususkan. Itu arti kata kudus, kados. Ya. Dan ini peringatannya serius benar ya. Tuhan serius sekali. Coba kita lihat Keluaran 31 ayat 13 ya. Katakanlah kepada orang Israel demikian, tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Ini serius nih, lihat nih ya. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Nanti katakan selama-lamanya ya. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi ketika kita itu masuk rest Tuhan,
tempat perhentian Tuhan. Ya, kita tuh dipisahkan. Dari apa? Ya dari orang di luar Yesus, sudah gitu aja. 14, haruslah kamu pelihara. Ya, kali ini ingat ya, ini perjanjian lama. Ya, ingat dan kuduskan hari Sabat, itu harus. Kudu. Kalau nggak dilakukan apa? Dihukum. Mati. Nanti kita lihat ya. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Hari yang kamu khususkan gitu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Oh, udah mulai ya. Perjanjian lama di bawah hukum Taurat. Apa? Kalau melanggar, mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, ya, harus dilenyapkan di antara bangsanya. Untung aja kita udah pakai kacamata salib ya. Nanti sebentar kita baca tuh, kita hidup dari apa? Dari penebusan, ya. Untung aja kita pakai kacamata salib. Ya, bagian matinya, bagian dilenyapkannya, bagian dihukum matinya itu dari Yesus tanggung buat kita. Nggak, kita tinggal terima berkatnya. Sama-sama katakan, saya terima berkatnya aja. Amin. Harus dilenyapkan. Dan ini serius. Sama-sama katakan serius. Maksud saya gini. Jadi ketika kita di dalam perjanjian baru mendengar kata rest atau sabat atau dikhususkan, kudus, dan Tuhan mau memberkati kita, Tuhan tuh serius mau memberkati kita, gitu aja. Sama-sama katakan, Tuhan tuh serius mau memberkati saya. Dengan percepatan. Serius. Ya, nih ini seriusnya nih. Ya. Kita lihat aja satu kisah ya, Bilangan 15 ayat 32. Ya, ini cerita ada orang gini deh. Ketika ada orang Israel ya di padang gurun, didapati ada seorang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Jadi ceritanya ada orang ngumpulin kayu ke api, kayu ranting tuh kalau misalnya kayu kering lah gitu, di hari Sabat. Terus dibawa ke Tuhan. Tuhan yang kayak gini harus diapain? Kita lompat aja deh, kalau saudara mau baca aja ya. Ayat 32, 33, 34. Kita langsung ke 36. Lalu segenap umat itu mengiring dia keluar ke tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu. Dirajam, saudara, mengutin kayu bakar. Sehingga ia mati. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Karena orang itu dibawa dulu kepada Musa, dibawa dulu kepada Tuhan. Tuhan bilang apa yang tertulis di hukum Taurat? Harus dirajam sampai mati. Ya rajam. Sudah lihat ya. Berarti apa? Kutuk kematiannya itu serius sekali sama Tuhan. Tuhan nggak main-main. Nah, kita bersyukur. Kita rest di penebusan Yesus. Ya, rest di penebusan salib. Di penebusan rest sebenarnya. Dari kita harusnya stres. Makanya kita di buku ini dibilang kita bebas dari stres. Atau khawatir, atau juga gelisah, khawatir. Kita hidup dari penebusan. Coba kita baca Yesaya 40 ayat 28. Jadi tadi udah jelas ya. Yang melanggar mati beneran. Dirajam beneran. Siapa yang suruh? Tuhan yang suruh lagi. Kenapa ya hukumnya begitu? Di bawah hukum Taurat. Makanya jangan sampai kita sudah bersama-sama dengan Yesus di bawah hukum kasih karunia, hukum iman, hukum yang sempurna, itu mau jatuh balik ke bawah hukum Taurat. Dan mau berusaha berjuang untuk Tuhan katanya. Mau mati-matian untuk Tuhan, ya mati. Dirajam batu. Ada nggak orang Kristen yang hidupnya rasanya gini? Gue hidup kayaknya dari sial ke sial, dari sial ke sial. Kayak hidup dirajam batu aja, dilemparin batu aja. Ya iblis yang lemparin. Ada nggak? Ada, herannya gitu kan. Kenapa? Ya ini jawabannya. Tidak mengerti tentang rest. Tidak mengerti tentang sabat yang dikuduskan Tuhan. Padahal Tuhan sebaliknya di bawah berkat atau di bawah kasih karunia. Kan hanya ada berkat dan berkat. Berarti Tuhan serius banget dong memberkati kita. Oh, syaratnya apa Pak Maki? Syaratnya jangan khawatir. Jangan takut. Ya pakai syarat dong. Ya bukan pakai syarat, gimana? Kalau saudara tidak
tidak berjalan dari finish, sama aja saudara tidak menghargai karya Yesus, menolak gitu, tanpa sadar mungkin ya. Karena firman-Nya bilang ini, Kristus tidak menjadi efek kalau saudara atau orang mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Mengharapkan aja. Wah, saya mah diberkati kalau saya rajin ibadah gitu. Atau rajin baca Alkitab, atau rajin puasa, atau rajin doa. Saudara mengharapkan kebenaran saudara, bukan kebenaran hadiah. Dari kebenaran hukum Taurat. Firman Tuhan bilang apa? Kristus tidak berefek. Saudara kalau sakit, saudara mau Kristus berefek, menyembuhkan. Kalau saudara punya masalah keuangan, tidak mau Kristus berefek, memberikan berkat, menyediakan, mensuplai. Kalau ada masalah keluarga, Tuhan pengen Kristus berefek. Memberikan apa? Memberikan kesejahteraan, hubungan yang harmonis suami istri atau anak-anak, kesuksesan, keberhasilan, pokoknya semua yang baik. Amin. Ya. Nih, tadi kan dibilang, kenapa Tuhan rest? Emangnya Tuhan capek? Ya kan? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, dia bilang. Dari ujung ke ujung itu artinya apa? Allah yang kekal artinya apa? Alfa dan Omega. Dari ujung ke ujung artinya apa? Dari Alfa sampai Omega. Itu ujung ke ujung, waktu. Sudah selesai. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Sama-sama katakan, Tuhan bukannya lelah untuk rest. Ya. Jadi waktu tadi kita dengar baca ya di dalam kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, laut, daratan, semua dan isinya. Ya. Tuhan itu rest bukan karena dia lelah. Dia rest dari penciptaan. Ya. Jadi dia telah selesaikan pekerjaannya. Dari ujung ke ujung. Dari Alfa sampai Omega. Nah, ciptaan itu udah jatuh karena Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sudah makan hukum Taurat tuh. Yang kalau dimakan mati. Bukannya pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jahat, bukan. Baik. Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu bukan dosa, bukan Tuhan yang bikin. Tapi kalau kamu makan, kamu mati. Itu masalahnya. Makanya Tuhan mau Israel itu rest dari penciptaan. Nah ya, saya mau baca dulu Keluaran 31 ayat 17-nya nih. Ini ada dua rest ya, nanti kita lihat ya. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja. Ya, rested ya, dan refresh. Untuk beristirahat. Rest and refresh ya. RNR ya. Kalau kita berbahasa Solo itu dibilang rest and refresh. Tuhan mau yang kayak gitu buat kita. Nah, jadi bagi Israel Sabat itu Sabtu. Ya, Sabtu rest penciptaan. Ya. Jadi rest dari penciptaan. 6 hari, hari ke-7 rest dari penciptaan. Nah, kenapa kita rest hari Minggu? Karena rest dari penebusan. Yesus bangkit hari Minggu. Coba ya. Ini supaya paham. Ya. Jadi kita nggak lagi hidup dari ciptaan karena sudah jatuh. Kita nggak ikutin restnya orang Yahudi, walaupun itu juga tetap ada perjanjian yang kekal, ya. Tapi perjanjiannya apa? Rest, kita masuk bahkan dispensasi waktunya Tuhan, ya. Udah tahun ke-7000 kan, satu hari Tuhan 7000, 1000 tahun. Kita udah ada di dispensasi waktu kasih karunia, dispensasi waktu rest. Luar biasa ya, Tuhan nih memang harus dipahami secara roh nih. Pewahyuan yang segar dan baru ya kita tangkap dengan roh kita. Amin. Ya, Yesus bangkit di hari Minggu. Jadi ada aturan yang baru, new order ya. Aturan yang baru. Ya, kita tidak hidup dari penciptaan yang sudah jatuh, Adam yang pertama, tapi kita hidup dari penebusan. Makanya kita sering dengar ya, saya hidup dari finish work. Ya Pak, di mana-mana orang lari dari start Pak, bukan dari finish. Ya saya dari finish.
sudah selesai. Ya, Adam yang kedua, Yesus. Saudara bayangin, baru saudara bisa rest. Kenapa? Sudah selesai. Baru jiwa saudara bisa sejahtera, damai. Kenapa? Ya sudah selesai. Luar biasa ya. Luar biasa, orang yang bisa menangkap ini luar biasa sekali. Ya, benar-benar hidupnya itu ya tenang aja. Kalau tenang aja, Pak Melki kok tenang aja, damai-damai aja. Ya sudah selesai. Terus emangnya kalau nggak gini bisa makan, bisa gini. Udah selesai. Bukan soal saya do nothing atau tidak melakukan apa-apa atau pasif atau malas, enggak. Buktinya saya siapin khotbah nih. Tapi saya belajar, saya mempersiapkan dan saya membawakan firman dari apa? Dari rest. Kenapa? Ya Allah yang mengerjakan dari dalam saya keluar. Demikian juga saudara. Makanya dikatakan Adam tuh bahkan ya, waktu dia diciptakan hari ke-6 ya, Adam itu startnya kan hari pertama dia itu hari perhentian Tuhan. Startnya dari rest. Ya. Jadi ini orang Yahudi kan atau orang-orang Kristen dulu ya. Kisah 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Ya, hari pertama dalam minggu itu. Ya, kita restnya hari apa? Ya hari Minggu. Tuhan bangkit hari Minggu. Luar biasa ya. Ini order yang baru dari Tuhan. Kita mulai hari kita dengan rest. Dan Tuhan serius. Ya ini tadi kan saya bilang ya, rest itu bernuansa rohani yang tadi kita ada di dalam dispensasi Sabtu kasih karunia. Ya saudara, nggak bisa dibantah lagi. Sudah selesai. Di rohani dari Alfa dan Omega, Yesus sudah selesaikan semua aspek, semua wilayah, dimensi, semua spektrum dalam kehidupan kita sudah selesai. Aman. Keluarga beres. Kenapa? Ada berkat keluarga. Keuangan, ada berkat keuangan. Kesehatan, ada berkat kesehatan. Hidup berkualitas, tubuh berkualitas. Hubungan, semuanya ada berkat. Yang benar Pak, benar. Makanya saya suka balik kan. Apa yang belum Tuhan bereskan di kayu salib, gantian dong. Saudara yang kasih tahu saya. Apa yang Tuhan belum bayar, semuanya sudah beres. Ya makanya kita rest dari penebusan rest. Penebusan rest ya. Susah bener, nggak susah ya, gampang aja ya. Jadi berkumpul memecah-mecahkan roti, kita nih nanti kita memecah-mecahkan roti itu rest. Kita hari Minggu kan ibadah nih, hari Minggu rest ya. Tuhan menunjukkan bahwa kita mengawali hari dengan rest. Nah, orang Yahudi ya, tadi saya mau kasih tahu juga. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi makanya orang Israel tuh awali hari dengan akhiri dari hari Jumat ya, mengakhiri dari Jumat petang. Nah itu hari terakhir tuh, makanya dia masuk Sabat, Sabtu petang akhirinya ya, Sabatnya karena ayat ini. Nah ini kan penciptaan petang ya. Kenapa disebut petang? Karena habis petang kan tidur. Ya habis tidur, petang nih sebentar lagi nih kita ibadah, habis itu tidur kan. Setelah petang, minggu petang ini ya, udah petang maksudnya udah malam tuh ya, masuk malam tidur. Nah jadi Tuhan mau kita mengawali hari dari tidur kan, dari rest ya. Jadi rest juga berarti bermakna apa? Kita menjadikan Yesus segalanya. Tuhan sudah menciptakan dan kita udah nggak lagi hidup di bawah penciptaan yang sudah jatuh itu lagi. Kan udah ditebus. Sama-sama kan sudah ditebus gitu. Dari penebusan. Dan sudah penebusan, kenapa kita rest? Yesus sudah segalanya, dia bayar semua. Dia ditimpakan semua penyakit, semua kutuk, semua
kesengsaraan, sakit, penyakit, semua wabah, virus, semua penghukuman, semua murka, semua kesalahan-kesalahan, semua ditimpakan semua kepada Yesus, habis. Kalau enggak, kalau masih ada yang sisa, Tuhan nggak bisa bangkit. Udah, kita udah ngerti ya, bahwa kita punya tanda terima penebusan. Apa? Yesus bangkit. Kita didudukan bersama Yesus. Kita udah dengar hari Minggu. Amin. Ya. Jadi waktu kita rest, ternyata kita menjadikan Yesus segalanya. Sama-sama katakan, ketika saya rest, kita menjadikan Yesus segala-galanya. Amin. Ya. Hari Minggu itu, nah jadi gini, kita bukan rest tuh hari Minggu doang ya. Kalau yang saya misalnya, atau yang pastor atau yang melayani kan justru hari Minggunya sibuk gitu ya. Hari Seninnya rest. Ya boleh lah ya, pokoknya lihat ya, secara tubuh kita memiliki rest yang jasmani. Ya jangan pokoknya kalau kerja tuh wah nggak ada waktu istirahat gitu kan, terus di luar terus. Juga kalau saya mau tidur 3 jam makanya saya orang sukses apa ya, bisa aja sukses keluar tapi ke dalam rusak, dia tubuhnya rusak, hubungannya dengan keluarga rusak. Banyak nggak? Banyak ya. Jadi sekarang kita lihat tentang hari Minggu ini juga ya. Jadi ini juga maknanya, pertama hubungan dengan Tuhan ya. Kita merayakan ya, kalau hari Minggu kan kita merayakan ibadah, kita menyembah, mendengar firman ya, memuliakannya dengan persembahan, dengan persepuluhan ya. Itu kita belajar ya, semua belajar, bukannya wajib ya, tetapi kita menikmati rest sebenarnya. Amin ya. Rest juga tentang hubungan dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih. Karena kita belajar dari ini, dari orang Yahudi ya, ketika mereka hari Sabat mereka kumpul ya, makan sama-sama keluarga ya, dengan orang-orang yang mereka kasihi, dibilang ya. Dan biasanya orang-orang Yahudi ini tumbuh ya, dewasa dengan berkat para ayah. Jadi disitulah bapak-bapak itu memberkati ya. Karena itu kalau kita lihat orang Yahudi nih, ini belajar, kan kita belajar tentang berkat ya. Mereka aja yang terima gambarannya gitu ya, bukan substansinya seperti kita. Mereka cuma 2%, penduduk dunia itu 2%, 0,2%. Itu cuma berapa? Ya, berapa juta penduduk Yahudi, mungkin cuma 7 juta atau kurang ya. Itu menerima hadiah Nobel lebih dari 20% orang Yahudi tuh. Ya, peraih Nobel. Ya. Dan saudara dan saya itu terlibat ya. Saudara dan saya itu belajar dari situ gitu. Bahwa ternyata hidup dari berkat tuh, dari berkat yang diperintahkan. Nah, jadi kita nggak mau misalnya kerja 7 hari seminggu, ya 24 jam sehari. Nah, tapi kita berhenti ya. Ada hari perhentian ya. Hari pertama manusia itu hari perhentian Tuhan, God's rest. Nah, kita lihat ya, sampai sini saya nggak panjang lebarkan untuk bagian pertama, tapi kita udah lihat, oh Tuhan tuh serius tentang perhentian ini ya. Dan kita sudah menangkap secara rohani, dan sekarang secara jasmani juga kita belajar ya, kita pahami. Dan itulah yang membuat kita memiliki hidup berkualitas dan tubuh yang berkualitas. Ya, saudara yang mendengar di YouTube, saudara hidup, saudara tidak perlu lagi stres, ya, khawatir, gelisah. Saudara mendengar dan berkata, saya mau. Ya, saya sudah mendengar ini kabar begitu baik dalam kehidupan saya. Saya bahkan hidup beragama juga stres. Saudara sudah mendengar kabar baik. Dan saudara berkata, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara boleh ikuti saya berdoa untuk menerima apa yang Tuhan sudah kerjakan, penebusan yang sempurna buat kehidupan saudara. Ayo ikuti berdoa dengan saya, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku,
dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus. Posisi kedudukan bersama Yesus. Saya anak yang paling dikasihi. Terima kasih Tuhan. Saya adalah anak-Mu dan saya menerima perhentian-Mu, res-Mu, dan berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.